Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Bola Kehidupan Season 5 yang dimana bareng gua Fahmi yang akan menemani siang, pagi, sore, malam, apapun itu dan dimanapun kalian berada. Oke. Gua lagi nyaman banget nih soalnya. Soalnya kenapa gua nyaman banget karena gua punya kursi baru ya. Meskipun bukan kursi gaming yang empuk banget tapi bisa dipakai buat nyender lah karena punya senderan juga belum gitu kan. Jadi ya gitulah pokoknya. Dan gue ngerasa nyaman banget gitu untuk diam terus. Tapi ngomong-ngomong nyaman gitu ya, kadang kenyamanan juga bisa bikin kita risih nggak sih? Kayak kita tuh udah nyaman-nyaman punya tempat kerja, tiba-tiba datang orang baru atau apapun itu dan buat kita nggak nyaman dan harus kita keluar dari zona itu. Dan zona itu adalah zona yang paling paling banget kita hindari saat ini apalagi di 2024 gitu. Banyak banget orang-orang kayak teman-teman gua gitu ya yang sebenarnya punya potensi-potensi besar untuk dirinya mereka sendiri tapi mereka itu takut untuk keluar dari zona nyaman yang dimana zona nyamannya tuh udah ya memang sih ya maksudnya contoh kayak gini dah. Gua kan ngajar ya sekarang di salah satu sekolah ternama di sini anjay. Ternama sih bisa dibilang ternama gitu. Banyak banget murid-murid gua tuh yang potensinya tuh gede-gede gitu. eh Potensinya tuh kamu masih bisa lebih loh dari ini misal gitu kayak mereka tuh pada pinter-pinter bikin gambar dan lain tapi mereka tuh keburu menyerah ketika melihat gambar yang dibuat oleh orang lain tuh lebih bagus nah dan mereka tuh nggak berani explore dengan apa ya dengan mencari ilmunya itu gitu kan banyak banget nih sekarang kan di internet apalagi sekarang kan dunia itu semakin cepat ya dengan internet yang ada gitu dan mereka tuh malas gitu malah ya paling scroll TikTok lagi yang joget-joget yang viral-viral dilihat yang tentang siapapun itu yang lagi rame gitu tapi untuk belajar untuk explore lagi mereka tuh jadi mulai malas gitu dan anak-anak sekarang tuh yang murid-murid sekarang tuh yang gua lihat lagi gitu mereka tuh malu untuk memberikan apa ya saran malu untuk mengeksplor diri lah intinya itu gitu dan itu yang terjadi di murid-murid gua mereka banyak potensi tapi takut untuk berekspresi. Nah, banyak banget orang-orang yang sering ngobrol sama gue juga, murid-murid dan beberapa orang gitu ya, bahwa kak, aku tuh pengen keluar dari zona nyaman nih, tapi gimana ya caranya kak? Aku tuh lah pokoknya banyak. Dan banyak banget orang-orang yang pengen keluar dari zona nyamannya itu, pasti balik lagi banyak takutnya, takut nggak berhasil lah, takut diomongin sama orang tua lah, takut apa namanya, direndahin sama teman-temannya lah, takut nggak berhasil lah, balik lagi ke berhasil sih ya. Tapi kebanyakan intinya ya takut nggak berhasil lah kalau kita keluar dari zona nyaman. Tapi hey Anda, kalian-kalian semuanya, teman-temanku dan adik-adikku dan anak-anakku di masa depan nanti ataupun sekarang gitu ya. Tolonglah ketika kalian ingin keluar dari zona nyaman, yuk coba dulu gitu. Jangan dulu banyak mikir-mikir negatif gitu. Karena kalau kalian banyak banget mikir negatif dan itu belum terjadi, itu belum terjadi, terus kalian juga belum mencoba ya, kita nggak bakalan pernah tahu gitu, apakah itu akan berhasil atau tidak gitu. Jadi ya coba dulu aja gitu. Intinya kalau kalian pengen keluar dari zona nyaman kalian ya coba dulu aja, nggak usah mikirin negatifnya juga gitu. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman atau kita memulai hal-hal yang baru, ya pasti bakalan ada gitu. Hal-hal negatif itu dan itu bagaimana cara kita menyikapinya juga gitu. Nah, sekarang gini deh, kita ambil contoh ketika kita ingin keluar dari zona nyaman. Kita tuh udah nyaman banget dengan cara style kita atau cara hidup kita sekarang, tapi ternyata tren itu kan banyak yang baru-baru gitu. Kayak misal dance TikTok dan lain-lain kan kita kan pasti mencoba hal-hal baru seperti itu. Ada yang cocok untuk kita, ada yang tidak cocok untuk kita. Nah, tinggal kita pilih lagi aja, mana aja yang cocok buat kita, mana yang nggak cocok buat kita gitu kan. Cukup gitu. Dan kalau misalnya cocok itu udah termasuk keluar dari zona nyaman juga loh gitu. Kadang kita ketika ini kan suka dengerin orang-orang lain gitu kan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang membuat kita tuh jadi nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, dan kita juga sering melihat orang-orang yang mencoba keluar dari zona nyaman tuh banyak yang gagal juga gitu.
Nah, itu sebenarnya bukan hal yang buat kalian mundur keluar dari zona nyaman, tapi itu yang harus kalian hadapi nanti. Dan kalian udah tahu nih, kalau ketika kita keluar dari zona nyaman ini, kita harus ngapain 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 dari lihat pengalaman-pengalaman orang lain gitu. Nah, bagaimana sih? Gimana sih gitu kan? Cara gua keluar dari zona nyaman gitu. Pertama, gua pede dulu aja gitu. Kayak di podcast sebelumnya gitu. Pede dulu aja gitu. Pede dulu buat keluar dari zona nyaman, mau nanti berhasil atau enggak ya gimana nanti gitu. Nikmati aja prosesnya gitu. Kayak semisal gua bikin podcast nih, udah berjalan berarti kurang lebih 4 tahun ini nggak ada hasilnya loh gitu, nggak ada duitnya juga gitu. Bahkan udah diajak kerjasama dengan beberapa brand, bukan brand apa ya, kayak manajer talent gitulah, kayak star-star gitulah ya, dan nggak berhasil juga gitu, belum berhasil, bukan nggak berhasil, belum berhasil juga. Dan pada akhirnya gue tetap mencoba untuk buat podcast loh gitu, meskipun sekarang gue memang jarang banget buat podcast karena dari kesibukan satu lain hal gitu ya, tapi gue tetap pengen bikin podcast gitu dan pengen sharing-sharing ke teman-teman, entah itu berdampak atau tidak, yang penting gue bikin dulu aja gitu. Gue nggak tahu kapan gue bisa sukses dari keluar dari zona nyaman ini, tapi gue tahu gue pasti bakal sukses gitu. Ambil contoh banyak banget artis-artis lah gitu, kayak Firsa Bersari. Contoh kita ambil, kalau kalian tahu Firsa Bersari, ambil contoh kita Firsa Bersari. Firsa Bersari itu pernah datang ke sekolah gua di acara buka bersama gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2013-an awal-awal dia manggung gitu. Dia belum punya nama segede itu dan bahkan lagu-lagunya pun nggak banyak yang tahu gitu. Tapi makin kesini dia umur dia 30-an kalau nggak salah, dia udah mulai sukses, banyak orang-orang yang tahu. Lagu-lagunya tahu. Bahkan dia mendapatkan award juga gitu kan. Nah, itu hasil dari proses dan keluar dari zona nyaman. Kita nggak bakalan pernah tahu hasilnya kapan gitu. Dan sekali lagi jangan dengerin orang lain. Maksudnya jangan dengerin orang lain gimana nih gitu kan. Balik lagi ke jangan yang dengerin gitu. Gini, kadang kita ada masanya harus dengerin orang lain, kadang kita ada masanya tidak harus mendengarkan orang lain. Kita tidak boleh mendengarkan orang lain ketika orang lain itu menjatuhkan mimpi-mimpi kita. Kita nggak boleh dengerin orang lain ketika orang-orang itu mengkritik kita tanpa tahu apa yang kita buat. Contoh, kita tuh sedang membuat makanan, tapi dia tuh nggak bisa bikin masakan kayak gitu. Oke, kalau tentang rasa kita boleh dengerin dong. Tapi kalau dia bilang, kamu mah nggak bisa ya buat ini ya, kamu harusnya buatnya gini-gini, tapi dianya nggak bisa, nah itu nggak boleh didengerin gitu. Tapi kalau kalian membutuhkan saran dari orang-orang awam yang mungkin misal tentang lukisan dan tidak mengerti melihat estetikanya kayak gimana, ya boleh aja gitu. Tapi dipilih-pilih lagi gitu, mana yang memang harus diperbaiki, mana yang enggak gitu. Nah itu, jadi didengerin orang lain tuh kita harus bisa memisahkan gitu ketika kita mendengarkan orang lain tuh. Gak harus semuanya masuk ke kepala kita dan dipikirin, dan itulah yang membuat kita overthinking di setiap malamnya gitu kan. Di setiap malamnya kita aduh ya Allah gitu ya, kenapa ya gue jadi gini, gue jadi gini, gue jadi gini. Jadi kan negative thinking tuh terus gitu kan. Tulus lagi terus gitu kan, terus overthinking tiap malam. Jadinya kita nggak mood lagi buat ngerjainnya gitu kan. Dan kita jadi ya udahlah, gua mah gini-gini aja dah, biarin lah gimana orang lain, gue suka atau enggak juga lah gitu kan. Gue kayaknya udah berhenti deh, kayaknya gue nyamannya udah kayak gini aja deh, nggak bisa jadi apa-apa deh. Nah, yang kayak gitu yang nggak boleh kalian pikirin. Justru ketika ada hal-hal negatif atau komentar-komentar negatif, kalian wajib banget buat ngebuktiin ke mereka gitu. Wajib banget. Kenapa? Karena itu sebagai pembuktian dan sebagai bahan evaluasi buat kita juga. Tolonglah evaluasi gitu kan. Jangan sampai kayak kalian tuh langsung menyerah, mudah menyerah. Nggak boleh gitu guys, nggak boleh dong. Iya kan, nggak boleh. Ya kalian harus tetap semangat gitu dalam menjalani karya-karya kalian apapun itu gitu. Dalam ke zona keluar itu. Karena kan kalau kita keluar dari zona nyaman, pasti banyak banget godaan-godaannya. Mulai dari temen lah, mulai dari keluarga lah, apalagi dari diri sendiri gitu. Banyak banget, dan itu yang harus kita hadapi gitu. Ya salah satunya jangan dengerin gitu apa yang kata orang yang membuat kita jatuh. Nah,
Terus keluar dari zona nyaman tuh gak harus ditemenin juga gitu. Toh banyak banget kok orang-orang yang keluar dari zona nyaman yang gak ditemenin gitu. Gak harus punya pasangan juga gitu. Gak harus ada temen yang selalu hadir gitu. Cukup kita aja yang yakin gitu terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman belum tentu loh orang-orang terdekat kita akan membantu kita. Oke, membantu misal, tapi ya membantunya paling doa, paling bilang sabar ya, paling bilang ini gitu gitu lah, bla bla bla, dan banyak banget lah yang enggak dapat impactnya ke kita gitu. Dan pada akhirnya yang bisa maju sendiri siapa? Ya diri kita sendiri dong, benar gak sih? Iya kan, benar kan? Ya gitu gitu. Ketika kita keluar dari zona nyaman ya kita nggak harus ditemenin gitu. Ya mungkin butuh untuk support system tapi nggak sebesar itu kok. Contoh gini, ketika kalian galau oleh pacar kalian, yang bikin move on siapa? Kan belum tentu teman-teman kalian juga. Malahan teman-teman kalian malah kayak, ih kenapa lu putus? Kan dia tuh baik gitu. Atau lah gitu dong, harusnya putus dong dari dulu, bla 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 bla. Kan malah bikin kita ingat ke masa lalu ya. Padahal kita sedang tidak ingin mengobrolkan tentang dia gitu. Kadang kan kalau ditemenin kayak gitu kan gak baik juga. Jadi ya baik lagi, keluar dari zona nyaman tuh gak harus ditemenin. Karena kita bisa sendiri. Karena kita itu adalah orang-orang yang punya leadernya dan punya followersnya sendiri. Itu followersnya bukan maksudnya followers IG atau TikTok gitu. Tapi kita bisa memimpin diri kita sendiri. Gitu guys. Jadi ya gak usah apa ya, gak usah malu, gak usah takut gitu. Dan juga gini, banyak orang-orang yang zaman sekarang itu ketika keluar dari zona nyaman tuh butuh banget validasi orang lain. Bener, gue nggak bohong. Maksudnya gini, banyak banget orang-orang yang butuh validasi dari orang lain. Contoh, ketika kita bikin konten deh di TikTok atau Instagram, yang like sedikit, yang nonton dikit, kita pasti bakal menyerah. Bener gak sih? Dan yang nontonnya juga dikit, yang dengernya juga dikit gitu. Ngapain gue bikin konten gini? Udahan aja deh. Ketika kalian dalam proses keluar dari zona nyaman seperti itu, pasti akan ada hal yang seperti itu. Dan kalian gak boleh nyerah balik lagi gitu. Harus tetap bisa nyoba ini, nyoba itu gitu kan. Harus tetap gitu. Gak bisa gitu. Gak bisa, gak bisa. Oke, gak bisa. Nah, terus apa lagi ya? Kok jadi terus apa lagi ya? Nah, banyak banget kok hal-hal positif yang akan kita dapatkan ketika kita keluar dari zona nyaman gitu. Ketika kita berhasil lah contohnya gitu. Ya banyak orang-orang yang akan mengapresiasi, kita akan merasa lebih diuntungkan, kita akan merasa ini hasil gua nih, ini hasil gua yang gua tunggu nih, pasti bakal kayak gitu. Percaya sama gua dah. Kalau kagak percaya juga gak apa-apa, percaya sama Tuhan ya. Gak usah percaya sama manusia sih sebenarnya. Kalau soal agama gitu ya, tapi kalau soal keluar dari zona nyaman boleh deh. Mungkin itu aja deh yang bisa gue sampaikan untuk keluar dari zona nyaman kali ini. Banyak banget yang gue pengen bahas soalnya, tapi nanti kita biar konten gue banyak juga ya, kita bahas di berikut di episode berikutnya gitu. Entah itu tentang zona nyaman, entah tentang kehidupan apapun itu. Dan gue pesen buat teman-teman yang sekarang lagi keluar dari zona nyaman, semoga kalian terus fokus dari zona yang sedang kalian alami atau sedang kalian hadapi gitu. Dan jangan lupa keluar dari zona nyaman itu nyaman kok, nggak usah terusan di situ, diam di situ. Toh Patrick aja sering keluar dari zona nyaman. Gitu, nggak ngerti kan? Nggak apa-apa. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya podcast Balai Kehidupan dan TikToknya podcast Balai Kehidupan. Kalau kalian mau nanya-nanya boleh di DM, mungkin nanti bisa jadi buat konten bareng atau gimana gitu ya. Mungkin itu aja. Dadah semuanya.